Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari bab 5 yaitu sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDF. Semoga kalian dapat menyimak video ini dengan baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menyebutkan dulu manfaat setelah kalian menyimak video ini, yaitu pertama, kalian dapat memahami maksud dari sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDF. Dua, menentukan solusi dari SPLDF dengan metode grafik. Tiga, menentukan solusi dari SPLDF dengan metode substitusi. Empat, menentukan solusi dari SPLDF dengan metode eliminasi. Lima, menentukan solusi dari SPLDF dengan metode campuran. Enam, membuat model matematika dari soal cerita yang berkaitan dengan SPLDF. Dan yang ketujuh, menentukan solusi dari soal cerita yang berkaitan dengan SPLDF. Sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDF. Sebelum kita mempelajari tentang sistem persamaan linear, Ibu akan mereview dulu tentang persamaan linear atau menjelaskan dulu tentang persamaan linear. Oke, di sini terdapat dua tabel. Di sini persamaan linear dan ini bukan persamaan linear. Kenapa ini disebut persamaan linear? Yuk kita perhatikan persamaan yang pertama yaitu 3x ditambah 5 sama dengan 11. Nah, di sini kita lihat variabel x. Variabel x-nya berpangkat berapa? Nah, di sini tidak tertulis, maka berarti variabel x-nya itu berpangkat 1. Nah, itu berarti dia termasuk persamaan linear atau kalau dalam grafik dia itu bukan nanti gambarnya adalah garis lurus. Nah, di sini juga kita lihat 3P tambah 2Q sama dengan 14. P dan Q variabelnya itu berpangkat 1, maka kedua persamaan ini adalah persamaan linear. Selanjutnya, mengapa ini bukan persamaan linear? Kita lihat juga pangkat di variabel x dan a dan b-nya. Nah, di sini yang pertama 3x pangkat 2 ditambah 5 sama dengan 11, itu variabel x-nya itu berpangkat 2, maka itu dia bukan linear atau dalam grafik nanti bukan garis lurus, akan membentuk suatu kurva. Nanti akan kalian pelajari di tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, ini yang persamaan kedua yaitu 2A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan 14. A dan B-nya itu berpangkat 2, maka ini juga bukan persamaan linear. Jadi, kalian dapat membedakan ya mana yang persamaan linear dan bukan persamaan linear. Berikutnya, sistem persamaan linear atau SPL adalah kumpulan beberapa persamaan yang bekerja bersamaan. Oke, di sini Ibu ada tabel lagi. Nah, ini disebut sistem persamaan linear. Sistem kumpulan. Nah, di sini adalah ada dua persamaan dan di sini masing-masing sama variabelnya P dan Q. Dan kedua persamaannya ini P dan Q-nya itu berpangkat 1, maka ini disebut sistem persamaan linear. Nah, nanti kalau kalian mempelajari sistem persamaan linear dua variabel berarti nanti variabelnya 2, dan nanti kalau 3 variabel berarti yang dibutuhkan ada 3 variabel dan persamaannya juga harus 3. Bentuk umum persamaan linear dua variabel atau PLDF dalam X dan Y adalah AX ditambah BY sama dengan C, dengan A, B, dan C adalah bilangan real. Oke, berikutnya, sistem persamaan linear dua variabel itu ada memiliki 4 cara untuk menentukan solusi, yaitu pertama dengan metode grafik, 2 metode substitusi, 3 metode eliminasi, dan yang keempat adalah metode campuran. Apa sih yang dimaksud dengan solusi? Solusi adalah nilai-nilai yang dapat menggantikan variabelnya sehingga persamaannya bernilai benar. Nah, di sini Ibu ada contoh satu persamaan 3x ditambah 5 sama dengan 14. Nah, berarti ini x-nya itu dapat kita ganti dengan angka berapa? Nah, di sini Ibu sudah langsung tuliskan ya. Di sini ternyata x-nya itu bisa dirubah menjadi angka 3. Coba kita buktikan ya. 3 dikali 3, 9. 9 ditambah 5 sama dengan 14. Berarti benar kalau x-nya kita ganti dengan 3, berarti itu x sama dengan 3 adalah solusinya. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas solusi dengan metode grafik. Nah, di sini grafiknya kita pakai diagram Kartesius. Oke, yang pertama langkah-langkah yaitu gambar grafik masing-masing persamaan pada bidang Kartesius dengan rapi. Kedua, titik pertemuan kedua garis merupakan solusi dari SPLDF. Nah, agar lebih paham, kita langsung mengerjakan contoh soalnya. Oke, di sini ada contoh soal. Tentukan penyelesaian sistem persamaan X
dikurang 2Y sama dengan 4 dan X sama dengan 2 untuk X, Y elemen bilangan real. Nah, di sini ada dua persamaan ya, persamaan 1, persamaan 2. Berarti ini termasuk sistem persamaan linear dua variabel. Oke, yang langkah pertama adalah kita mencari pakai persamaan yang pertama ini, yaitu mencari titik potong dengan sumbu X. Maka kalau titik potong sumbu X berarti Y sama dengan 0, sehingga kita tulis lagi persamaan yang ini, X dikurang 2Y sama dengan 4, berarti setiap kita ketemu Y-nya kita rubah menjadi 0. Maka X dikurang 2 dikali 0 sama dengan 4, yaitu X dikurang 0 sama dengan 4, X sama dengan 4. Maka diketemuilah titik koordinat. Titik potong sumbu X-nya adalah 4,0. Oke, selanjutnya titik potong dengan sumbu Y. Maka X-nya kita rubah menjadi X sama dengan 0, sehingga saat kita menemukan X, kita rubah X-nya menjadi 0. Kita tulis lagi persamaannya, masih persamaan yang ini ya. Oke, X dikurang 2Y sama dengan 4, X-nya kita rubah menjadi 0, dikurang 2Y sama dengan 4, yaitu negatif 2Y sama dengan 4, jadi Y sama dengan 4 dibagi negatif 2 sama dengan 2. Maka kita dapat koordinat titik potong sumbu Y-nya adalah 0, negatif 2. Nah, kita sudah dapat 2 titik ya. Boleh kita agar lebih mudah, boleh kita tuliskan dengan menggunakan tabel. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, kalau sudah menemukan titik ini, 2 titik ini, kita dapat menggambarnya di bidang kartesius atau koordinat kartesius. Nah, ini kita gambar di sini ya. Tadi titik yang pertama yaitu 0, negatif 2. Nah, yang kedua yaitu 4,0. Nah, kedua titik ini kita hubungkan dengan garis. Nah, seperti ini garisnya. Nah, garis ini adalah garis dari persamaan X dikurang 2Y sama dengan 4. Nah, kita sudah dapat ya satu garis. Selanjutnya, kita cari garis yang kedua. Di sini persamaan yang ini sudah kita temukan ya, kita langsung ke sini. X sama dengan 2. Karena grafik dari persamaan X sama 2 adalah garis yang melalui titik 2,0 dan sejajar dengan sumbu Y. Nah, berarti ini lebih mudah nih kita menentukan garis X sama dengan 2-nya. Kita langsung ke grafiknya. Nah, ini ya. 2,0 ini adalah garis dari persamaan X sama dengan 2. Oke. Nah, dari kedua persamaan ini atau dari dua garis ini kita temukan nih ada satu titik potong. Nah, ini adalah titiknya berarti 2, negatif 1. Nah, 2, negatif 1 itu disebut titik potong grafik. Ya, titik potong dari kedua garis ini disebut titik potong grafik. Maka penyelesaian SPLDEP tersebut adalah yang pertama X sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 1, dan yang kedua adalah 2, negatif 1 merupakan koordinat titik potong grafik. Oke, semoga kalian paham ya. Selanjutnya dengan metode substitusi. Apa sih substitusi? Substitusi adalah pergantian atau diganti. Nah, langkah-langkahnya adalah ubah salah satu persamaan menjadi X sama dengan titik-titik-titik atau Y sama dengan titik-titik-titik. Nanti tergantung persamaannya. 2. Masukkan hasil tersebut ke persamaan lain. 3. Lakukan lagi sampai menemukan semua nilai variabelnya. Oke, langsung kita ke contoh soal. Tentukan penyelesaian sistem persamaan 3X dikurang Y sama dengan 26. Nah, ini persamaan yang pertama, dan X ditambah 4Y sama dengan 0 dengan metode substitusi. Nanti ini sudah ditentukan ya, kita harus menggunakan metode substitusi. Lanjut, mengganti atau mensubstitusikan X. Nah, kita nyatakan salah satu persamaan menjadi X sama dengan. Nah, ini boleh yang ini, boleh yang ini, terserah kamu. Nah, Ibu merasa lebih mudah yang ini ya. Kita rubah persamaan yang ini, X ditambah 4Y sama dengan 0 menjadi X sama dengan. Berarti kita tinggal memindahkan 4Y-nya ke sebelah kanan. Maka jadi seperti ini. X sama dengan negatif 4Y. Nah, kita sudah dapat persamaan 1 ya. Selanjutnya, yang persamaan ini yang kedua, 3X dikurang Y sama dengan 26. Kita masukkan X-nya atau kita ganti X-nya itu. X yang di sini nih menjadi X yang ini. Yaitu berarti
3 dalam kurung negatif 4Y dikurang Y sama dengan 26. Perhatikan di sini ya, X yang ini kita rubah menjadi ini nih. Kita masukin ke sini. Udah seperti ini. Kalau udah ada tanda kurung berarti itu artinya kamu kali. Berarti 3 dikali negatif 4 berarti negatif 12Y dikurang Y sama dengan 26. Udah seperti ini, negatif 12Y dikurang Y berarti negatif 13Y sama dengan 26, maka Y sama dengan 26 dibagi negatif 13. Ini negatif 13 ya, sama dengan negatif 2. Kita sudah dapat Y-nya, berarti kita tinggal cari X-nya. Nah, kita sudah dapat Y-nya negatif 2. Kita tinggal cari X-nya pakai persamaan yang ini. Ya, kita tinggal masukkan aja Y-nya, yaitu Y-nya negatif 2. Nah, kita pakai persamaan ini, atau boleh kembali lagi ke persamaan yang ini ya. Berarti Y-nya negatif 2. Kita rubah Y-nya ini nanti menjadi negatif 2. Maka X ditambah 4 dalam kurung negatif 2 sama dengan 0. Berarti X ditambah 4 dikali negatif 2, yaitu negatif 8 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 8. Nah, kita sudah ketemu Y-nya, sudah ketemu X-nya. Maka penyelesaiannya adalah X sama dengan 8 dan Y sama dengan negatif 2. Ini dengan menggunakan substitusi. Semoga paham ya, dapat dipahami ya. Selanjutnya, metode eliminasi. Eliminasi berarti apa? Menghilangkan atau penghilang. Artinya ini bukan substitusi ya, ini artinya eliminasi ya. Artinya menghilangkan. Maka letakkan kedua persamaan ke dalam urutan yang sama. Kedua, samakan koefisien salah satu variabel. 3. Eliminasi variabel yang koefisiennya sudah sama dengan cara menambahkan atau mengurangkan kedua persamaan. 4. Ulangi langkah 1-3 untuk menemukan nilai variabel lain. Oke, agar lebih paham kita langsung ke contoh soalnya saja. Oke, tentukan penyelesaian sistem persamaan X ditambah 2Y sama dengan negatif 6 dan X dikurang 2Y sama dengan 14 dengan metode eliminasi. Oke, yang pertama ada dua cara nih. Yang pertama itu mengeliminasi Y atau menghilangkan Y. Karena koefisien Y berlawanan tandanya, nih, ini plus 2Y, ini negatif 2Y. Maka untuk mengeliminasi Y dilakukan dengan cara menjumlahkan. Apa sih maksudnya? Kita langsung aja ya. Kita tulis kedua persamaan. Sebisa mungkin tulisnya sejajar seperti ini ya. X ditambah 2Y sama dengan negatif 6, X dikurang 2Y sama dengan 14. Nah, ini lebih mudah karena sama-sama koefisiennya itu sama. Ini 1, ini 2, ini 2. Ini membedakan tandanya aja. Ini positif, ini negatif. Berarti itu kita jumlahkan. Berarti di sini kita tambah. Ya, X ditambah X itu berapa? 2X, 2Y plus 2Y ditambah negatif 2Y. Berarti habis ya, Y-nya 0. Lalu negatif 4 ditambah 14 sama dengan 10. Negatif 6 ditambah 14 sama dengan 8. Maaf, 2X sama dengan 8. Berarti X sama dengan 8 dibagi 2. Berarti X-nya sama dengan 4. Nah, sini sudah ketemu X-nya. Lalu kita masukkan nilai X, disubstitusikan pada salah satu persamaan. Mau persamaan ini, yang ini boleh. Ibu pilih persamaan yang ini ya, yang pertama. Pokoknya kamu pilih yang memudahkan kamu saja, yang menurut kamu simple. Oke, X ditambah 2Y sama dengan negatif 6. Berarti ini X-nya kita ganti dengan 4. 4 ditambah 2Y sama dengan negatif 6. 2Y sama dengan negatif 6. 4-nya jadi negatif 4. Berarti Y sama dengan negatif 10 dibagi 2 sama dengan negatif 5. Nah, X-nya sudah ketemu, Y-nya sudah ketemu, maka penyelesaian SPLDEF-nya adalah X sama dengan 4 dan Y sama dengan negatif 5. Ini adalah cara satu, mengeliminasi Y. Bagaimana kalau kita pakai contoh cara yang kedua, yaitu mengeliminasi X? Sebenarnya caranya sama. Nih, kamu perhatiin. Karena koefisien X sama, X sama-sama positif, maka untuk mengeliminasi X dilakukan dengan cara mengurangkan. Nah, ini perbedaannya. Kita tulis lagi sejajar persamaannya. Karena X dengan X-nya sama-sama positif dan koefisiennya sama-sama 1, yaitu bisa langsung kita kurangkan. Yaitu X dikurang X, 0. 2Y dikurang negatif 2Y, jadi
4Y. Negatif 6 dikurang 14 sama dengan negatif 20 ya. Berarti Y sama dengan negatif 20 dibagi 4, Y sama dengan negatif 5. Kita sudah ketemu Y, berarti tinggal masukkan ke salah satu persamaan. Oke, kita masukkan, ya, Ibu pilih lagi persamaan yang ini. X ditambah 2Y sama dengan negatif 6. Berarti ini Y-nya nih kita rubah menjadi negatif 5. Jadi Y, X ditambah 2 dikali negatif 5 sama dengan negatif 6. Berarti X ditambah negatif 10 sama dengan negatif 6. Berarti X sama dengan negatif 6 ditambah 10. Ini negatif 10 pindah menjadi positif 10. Berarti X-nya sama dengan 4. Nah, sama ya tadi hasilnya Y-nya sama-sama negatif 5 dan X-nya juga sama juga 4 juga. Jadi penyelesaian SPLDEF-nya adalah X sama dengan 4 dan Y sama dengan negatif 5. Oke, lanjut ke metode campuran. Langkah-langkah pertama, eliminasi salah satu variabel. Kedua, substitusikan hasilnya dengan persamaan yang lain. Oke, agar lebih paham kita langsung ke contoh soal saja ya. Tentukan nilai X ditambah Y pada sistem persamaan 2X dikurang Y dikurang 4 sama dengan 0 dan 3X sama dengan 2Y ditambah 5. Oke, kita jawab. Nah, langkah pertama itu ubah ke bentuk AX ditambah B sama dengan C, yaitu ke bentuk umum SPLDEF. Berarti kita rubah nih kedua persamaan ini menjadi bentuk AX ditambah B sama dengan C. Oke, 2X dikurang Y dikurang 4 sama dengan 0, berarti dirubah menjadi bentuk seperti ini menjadi 2X dikurang Y sama dengan 4. Nah, ini menjadi persamaan pertama. Selanjutnya 3X sama dengan 2Y ditambah 5, kita rubah lagi menjadi seperti ini, yaitu 3X dikurang 2Y sama dengan 5. Nah, ini menjadi persamaan kedua. Lalu kedua persamaan ini, yang ini dan yang ini, kita susun. Nah, susun menjadi seperti ini. Oke, di sini setelah kita susun, bisa nggak kita langsung mengeliminasi X atau Y-nya? Nah, ternyata tidak bisa karena koefisien dari masing-masing sininya itu berbeda. Berarti ada satu langkah lagi yang harus kita kerjakan, yaitu harus kita samakan. Ya, bebas kamu mau mengeliminasi X, berarti samakan koefisien X-nya. Kalau mau eliminasi Y, samakan koefisien Y-nya. Nah, di sini Ibu akan memilih untuk mengeliminasi Y. Berarti koefisien Y-nya kita samakan. Di sini 2, di sini 1. Berarti ini yang atas harus kita kali 2. Yang bawah harus kita kali 1. Nah, berapa nih kalau kita kali 2? Kali 2 ini berlaku untuk semuanya, bukan hanya Y-nya saja. Berarti 2X dikali 2 menjadi 4X, negatif Y dikali 2 sama dengan negatif 2Y, 4 dikali 2 sama dengan 8, maka persamaannya menjadi seperti ini. Selanjutnya yang bawahnya kita kali 1, berarti tetap ya. Oke, sudah seperti ini. Nah, ini sudah koefisiennya sudah sama, negatif 2, negatif 2. Berarti bisa kita langsung eliminasikan. Tapi ditambah atau dikurang? Ternyata dikurang. 4X, nah kita hitung ya. 4X dikurang 3X menjadi X. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Jadi X-nya sama dengan 3. Nah, kita sudah dapat nilai X. Berarti kita tinggal substitusikan nilai X ke dalam salah satu persamaan. Bebas ya, mau persamaan mana. Nah, Ibu pilih yang ini persamaannya. Berarti ini X-nya kita rubah menjadi 3, yaitu menjadi 2 dikali 3 dikurang Y sama dengan 4. 2 dikali 3 berarti 6 dikurang Y sama dengan 4. Negatif Y sama dengan 4 dikurang 6. Berarti Y sama dengan 2. Ya, berarti min Y sama dengan negatif 2. Berarti Y sama dengan 2. Nah, berarti sudah ketemu nih X sama Y-nya. Sudah selesai apa belum? Belum. Ternyata soalnya itu memintanya itu bukan nilai X dan Y, tapi nilai X ditambah Y. Berarti ada satu langkah lagi yang harus kita kerjakan, yaitu kita menjumlahkan nilai X dan Y-nya. X ditambah Y sama dengan X-nya kita tulis 3, Y-nya 2. Berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, maka nilai X ditambah Y pada sistem persamaan tersebut adalah 5. Oke, yang ini semoga kalian paham ya. Dan kalian lebih perhatikan lagi, karena soalnya itu belum tentu mencari X dan Y saja. Kadang ada X ditambah Y, X dikurang Y, atau X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2, atau yang lainnya. Jadi kalian perhatikan soalnya ya.
Selanjutnya, menyelesaikan soal cerita. Langkah-langkah yaitu tentukan variabel yang akan digunakan. Kedua, buat model matematika SPLDEF-nya. Dan yang ketiga, selesaikan SPLDEF-nya. Oke, di sini ada beberapa soal cerita, contoh soal cerita. Yang pertama, jumlah dua bilangan 45, sedangkan selisihnya 5. Hasil kali kedua bilangan tersebut adalah jumlah dua bilangan. Di sini ada bilangan terserah ya, variabelnya mau kamu apa saja itu bebas. Di sini Ibu pakainya A dan B. Kita misalkan bilangan tersebut dengan A dan B, lalu eliminasikan A. Kita katanya kan jumlah dua bilangan, berarti A ditambah B 45. Sedangkan selisihnya berarti A dikurang B sama dengan 5. Nah, kita sudah dapat dua persamaan ya dari keterangan ini. Jumlah dua bilangan 45 berarti A ditambah B sama dengan 45. Selisihnya berarti A dikurang B sama dengan 5. Kedapat dua persamaan. Nah, di sini terserah kamu mau eliminasi A atau eliminasi B. Di sini Ibu pilihnya eliminasi A. Oke, ini kita eliminasi, berarti kita kurang ya. Kurang A dikurang A, 0, habis. B dikurang negatif B sama dengan 2B. Nah, 45 dikurang 5 sama dengan 40. Jadi, B sama dengan 40 dibagi 2 sama dengan 20. Nah, sini sudah dapat nilai B-nya, berarti kita tinggal cari nilai A-nya. Pakai persamaan yang mana aja? Boleh. Lanjut, substitusikan nilai B sama dengan 20 ke salah satu persamaan. Nah, Ibu pakai yang A min B sama dengan 5 ya. A-nya kita tulis tetap A dikurang B-nya berarti 20. Berarti A dikurang 20 sama dengan 5. Berarti A sama dengan 5 ditambah 20 berarti A sama dengan 25. B-nya sudah ketemu 20, A-nya sudah ketemu 25. Apakah sudah selesai? Ternyata belum, karena soalnya memintanya hasil kali kedua bilangan. Berarti kita kali A dikali B. Kita kali A dikali B, berarti 25 dikali 20. 25 dikali 20 berapa? 500. Maka nilai A dikali B pada sistem persamaan tersebut adalah 500. Oke, contoh soal yang kedua. Nah, di sini menarik ya gambarnya ya. Di sini ada makanan dan minuman yang enggak asing buat kalian. Di sini ada paket 1 terdiri dari 3 minuman dan 2 makanan. Yang paket kedua terdiri dari 4 minuman dan 2 makanan. Nah, pertanyaan itu harga satuannya. Oke, di sini ada soalnya lagi. Safa dan Saskia ingin membeli makanan dan minuman. Safa memilih paket 1 dan dia harus membayar 57.500. Saskia memilih paket 2 dan ia harus membayar 70.000. Berapa harga satuan minuman dan makanan yang dibeli Safa dan Saskia? Soal seperti ini adalah soal yang sering ada di kehidupan sehari-hari. Ya, bendanya apa aja pasti akan sering kita temukan. Jadi kalian perhatikan ya. Oke, langkah pertama. Ya, kita misalkan boba atau minuman menjadi X, keripik jadi Y. Bebas ya, ini mau X, A, B, C itu terserah kamu. Di sini Ibu milihnya X dan Y yang sudah tidak asing buat teman-teman semua. Selanjutnya kita nanti kita ingat-ingat lagi gambarnya ya. Tadi 3X ditambah 2Y. Kenapa 3X? Karena paket yang pertama itu kan terdiri dari 3 boba dan 2 makanan dan seharus bayar 57.500. Nah, paket yang kedua 4 boba ditambah 2 keripik yaitu bayar 70.000. Nah, sudah bentuk 2 persamaan ternyata. Dari soal tersebut sudah kebentuk 2 persamaan. Nah, sudah sampai sini ya, kita tinggal eliminasi apa nih? Eliminasi Y dengan cara dikurang. Kita eliminasi Y dengan cara dikurang. Berarti 3X dikurang 4Y 4X sama dengan negatif X. 57.500 dikurang 70.000 sama dengan negatif X sama dengan negatif 12.500. Berarti X sama dengan 12.500. Nah, sudah ketahuan nih X-nya 12.500. Selanjutnya berarti kita masukkan X-nya ke dalam persamaan. Mau yang ini bebas. Substitusikan nilai X sama dengan 12.500 ke salah satu persamaan.
Nah, Ibu pilih yang 3X ditambah 2Y sama dengan 57.500. Berarti X yang ini kita rubah menjadi 12.500. Akan seperti ini ya. Udah, berarti ini kita tinggal kali 3 dikali 12.500. Berarti 37.500 ditambah 2Y sama dengan 57.500. Berarti 2Y sama dengan 20.000, Y sama dengan 10.000. Nah, sini sudah ketahuan X-nya, sudah ketahuan Y-nya, maka harga boba itu adalah 12.500 dan harga keripik adalah 10.000. Oke. Nah, demikianlah penjelasan Ibu tentang materi sistem bersama linear dua variabel. Semoga kalian dapat paham tentang penjelasan yang Ibu sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian.